Dan di depan kita teman-teman ini adalah kata Rewa. Sehat selalu. Wis. Udah dapat berapa kolom, Pak? Udah banyak ini, Pak. Lantai 90. Wih. Sampai juga akhirnya di jembatan Pulau Balang. Iya kan bosnya nih. Oh, bosnya siapa? Halo sahabat Dian Rana dimanapun berada, bertemu kembali sama saya Dian Rana dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita liput kembali ya proyek-proyek yang ada di IKN Nusantara dan juga sekitarnya. Hari ini saya berada di lokasi proyek jalan tol segmen 3B. Kita akan coba liput ke dalam. Kebetulan hari ini dari pagi sampai siang tadi hujan deras dan ini sudah mulai reda. Saya mau coba melihat apakah masih ada kegiatan di lokasi ini. Oke, simak terus, kita terbangkan drone sekarang. Oke teman-teman, bertemu kembali ya sama saya Dian Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 Maret tahun 2023. Kita liput kembali kondisi terbaru proyek-proyek yang ada di IKN Nusantara. Nah, hari ini saya akan update di lokasi jalan tol segmen 3B sampai nanti dengan segmen 3A atau di STA 0 ya. Nah, ini saya terbangkan di STA 13 dan nanti berakhir di STA 0 atau di lokasi jembatan Pulau Balang. Ini nampak ya hari ini meskipun tadi pagi hujan, lokasi ini masih terus bergerak progresnya. Ini masih pemasangan kolom. Oke, kita putarin dulu drone-nya ke arah depan sambil melihat situasi. Oh ya, bagi yang baru bergabung atau baru menyimak channel-channel IKN, sebagai informasi, jalan tol segmen 3B ini panjangnya sekitar 7,3 km. Ya, ini adalah STA 13 segmen 3B atau dikenal juga sebagai segmen KKT Karyangau menuju ke Simpang Tempadung. Nah, ini ya di depan kita ini sudah ada pel slab nih untuk dua kanan dan kiri. Di yang kiri ini sudah dipasang ini ya teman-teman, bekisting untuk pengecoran. Nah, ini depan kita yang biru-biru ini yang sudah sempurna dipasang bekisting kolom, sedangkan yang lainnya itu masih dipersiapkan ya. Dan nampak juga perancah sudah sempurna ya di setiap tiang-tiangnya, karena memang kan udah melewati 2 meter kan. Kalau 2 meter kan memang wajib menggunakan perancah ya untuk keselamatan. Oke, kita geser ke sini perlahan biar melihat lebih jelas. Nah, ini teman-teman perancah itu yang ini pipa-pipa ini untuk ini ya, untuk alat keselamatannya pekerja. Nah, ini dilapisi bekisting kolom untuk pengecoran nantinya. Nanti saya tunjukkan juga yang sudah selesai dicor ya teman-teman. Dan nanti juga saya akan coba sampai ke jembatan Pulau Balang atau STA 0 ya di segmen 5A. Ini kan segmen 3B.
kita nanti lanjut sampai ke segmen 5A sambil ngabuburit ya. Karena ini saya terbangkan di jam 2 siang. Saya rencana nanti sampai sore sekitar jam 5 lah. Nah ini teman-teman yang di depan kita ini yang sudah selesai dicor ya. Nanti dilepas lagi, casting kolomnya akan dilepas, jadilah seperti ini. Dan teman-teman, setelah kita terbangkan drone tadi, ini saya liput melalui bawah lagi ya. Ini nampak sedang di scrub karena memang habis hujan. Ini jam pas tengah hari sih tadi, baru berhenti hujannya. Dan di lokasi segmen 3B ini teman-teman, nih kita bisa lihat langsung di scrub ya jalan aksesnya. Ini juga lumayan mendung sih teman-teman. Nggak terlalu panas, mataharinya masih tertutup sama mendung. Nah, bergetar nah teman-teman. Dan ini sedang pemasangan casting kolom ya. Nah, ini dipasang, nanti setelah dipasang baru dicor beton. Ya tuh. Nah, itu pemasangannya seperti itu teman-teman. Jadi setelah dipasang nanti dicor beton. Ini yang sudah dicor beton ya, nih depan ini. Jadi kalau sudah dibungkus itu ya, dipasang casting kolomnya, nanti baru dicor beton. Lalu kalau sudah selesai nanti dilepas jadi seperti ini. Dan ini pel slab yang berada di STA 13 ya teman-teman. Nah, ini teman-teman sedang dilakukan perakitan kolom ya Pak. Nah, ini Pak siapa ini Pak? Mas Aga. Nah, kata-katanya Pak.
Pak Saga. Ah, kata-katanya gimana? Tetap semangat, Pak. Wais. Nah ini Pak siapa Pak? Sunar. Pak Sunar. Kata-katanya Pak? Yes. Nice. Nah ini nih ya kan bosnya nih. Oh, bosnya siapa? Kata-katanya Pak? Semangat, Pak. Bekerja nih, Pak. Oh ini nah ini ya yang utama nih. Ah kata-katanya Pak? Sehat selalu. Wis. Semangat. Udah dapat berapa kolom Pak? Wow, udah banyak ini, Pak. 190. Wih banyak nah teman-teman. Mengejar waktu, Pak. Siap. Semangat Pak Bapak. Yes. Tuh, itu lagi ngapain tuh di sana tuh? Benerin itu, Pak, alat, Pak. Nah ini juga kita datangin ya teman-teman. Nih Pak siapa Pak? Mustafa. Kata-katanya Pak? Cepat pulang, cepat Mangkupura. Oke teman-teman, selesai sudah di lokasi STA 13 ini. Kita lanjut lagi ke belakang ya, ke lokasi STA lainnya. Oke, simak terus, kita ketemu di belakang. Ini lokasi yang kemarin sempat kita drone yang masih tinggi tuh kan. Sekarang sudah hampir sama ya ratanya sama yang di sana tuh. Nih kita lihat di depan sana tuh kan selupnya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah udah hampir 9 kan selupnya. Dan memang di sebelah sananya ini adalah hutan lindung. Makanya jalan tol ini melipir ya di sebelahnya hutan lindung gitu kan. Makanya dari depan itu ada belokan gitu, nggak dihantam lurus. Kalau dihantam lurus kan kena hutan lindung Sungai Wain. Oke teman-teman, setelah kita dari STA 13 dan juga STA 12 tadi ya, ini saya lanjut lagi mengajak ke lokasi STA 11. Di lokasi ini juga ramai banget kegiatan untuk hari ini. Ini kebetulan pas siang ini atau menjelang sore ini cerah ya. Oke, tidak tunggu lama, kita terbangkan drone sekarang. Oke teman-teman, kita terbang kembali. Ini saya terbang di STA 11. Kebetulan di lokasi ini ada kegiatan juga di beberapa alat berat. Karena saya akan menunjukkan dari segmen 3B ini sampai ke segmen 5A. Sampai ke ujung ya, di perbatasan di jembatan Pulau Balang. Nah kebetulan kan di depan ini, nah ini hutan ini adalah perbatasan dengan hutan lindung ya. Informasinya akan nanti disediakan atau disiapkan koridor satwa. Makanya di jalan tol ini kan melipir ya, nggak diambil tembak lurus gitu kan. Kalau tembak lurus kan akan kena hutan lindung. Nah makanya mungkin dilihat kok nggak lurus atau ada belokan gitu, karena memang menghindari hutan lindung itu. Di Kalimantan Timur kan ada 2 hutan lindung ya kan, yang di Bukit Soeharto dan juga di hutan lindung Sungai Wain yang ada di samping jalan tol ini. Nah itu memang dilindungi, nantinya juga ada koridor satwanya juga. Oke, lanjut ke depan sana. Oh ya, kemarin juga ada yang komen ya tentang monyet-monyet yang berkeliaran di jalan menuju IKN. Itu bukan karena pembangunan IKN ya teman-teman, tapi memang sudah ada di situ, sudah sejak lama memang di jalan-jalan menuju IKN. Karena sekarang banyak yang memberikan makan di pinggir jalan, jadi mereka memang sudah terbiasa nih mengumpul di jalan gitu kan. Nah, jadi setiap ada yang lewat atau ada yang berhenti dikasih makan. Jadi memang mereka udah terbiasa dengan seperti itu, dan itu udah berlangsung sejak lama sebelum IKN itu ada. Bahkan di Balikpapan itu ada namanya hutan kota dekat Pertamina ya. Itu juga ada hutan. Itu monyetnya juga banyak tuh di situ di pinggir-pinggir jalan. Mungkin buat teman-teman di Balikpapan itu tahulah tempatnya di lokasi hutan kota itu. Itu juga banyak monyetnya karena sudah sering dikasih makan ya teman-teman. Jadi mereka akan berkumpul setiap sore, udah biasa. Begitupun yang jalan menuju IKN. Itu juga sama teman-teman. Monyetnya akan muncul pada saat ada mobil lewat atau orang berhenti di situ karena udah biasa diberikan makan. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke video teman-teman. Ini masih di STA 11.
Ini bukit di sini juga lebih tinggi juga teman-teman kalau kita lihat ya. Karena harus dipangkas ke bawah. Nantinya mungkin pakai slope-slope gitu juga di sini seperti yang di depan. Ini saya coba ajak teman-teman untuk melihat pembuangan tanahnya. Ya itu kemarin juga ada yang komen kenapa nggak pakai bom dulu ya, baru didorong aja pakai doser, gitu kan lebih mudah. Memang kalau dilihat secara kita yang awam ya, mungkin kita bom aja baru didorong pakai doser kan lebih cepat. Tapi kembali lagi, ini kawasan hutan lindung juga kan, jadi progresnya harus benar-benar memperhatikan lingkungan. Dan tanah-tanah di sini juga tidak semuanya bisa buang-buang tanah ini nih. Ini nggak sembarangan nih teman-teman. Ini semua berizin. Contohnya nih buang di sini, ini sudah memiliki izin, udah ditaruh di situ. Nah, selesai sudah ya di lokasi STA 11. Saya mau ngajak teman-teman juga ke lokasi belakang lagi. So, simak terus, kita ketemu di dalam. Nah, kemarin kan kita stopnya di sini nih karena jalanannya kurang baik. Tapi sekarang teman-teman, saya sama ini sama Fani, karena dia punya motor trail, dia bisa ke sana nih. Jadi sore ini saya mau ajak dia sambil ngabuburit ke lokasi jembatan Pulau Balang. Tapi sebelum ke sana kita mau terbangkan drone di sini ya Pan ya? Iya. Nih, ini depan ini kita masih ada kelihatan kegiatan, jadi kita terbangkan drone dulu di sini. Nanti juga kita mau coba sampai ke jembatan Pulau Balang ya Pan ya, sambil ngabuburit. Mudah-mudahan tembus lah. Mudah-mudahan tembus lah. Ini jam 2:30 sore teman-teman. Oke, tidak tunggu lama, kita terbangkan drone sekarang. Nah teman-teman, kemarin kan saya berhenti di sini ya, tertahan karena tidak bisa melalui jalur ini menggunakan motor matic. Tapi hari ini saya ditemani oleh Pani, dia juga ikut bersama untuk membuat video. Kita mau langsung ke jembatan Pulau Balang. Namun sebelum sampai sana saya terbangkan dulu ya di lokasi ini, di perbatasan antara segmen 3A dan juga 5B, 3B dan 5A, mohon maaf. Nah memang kebetulan saya sama Pani ingin coba tembus ke jembatan Pulau Balang sambil ngabuburit ya, karena ini sudah jam 3 sore. Ini kalau kita lihat ya, di setiap segmen itu bergerak semua alat berat. Di setiap titik lokasi kita temukan ya. Ini hari ini meskipun tadi pagi hujan, tapi ternyata di dalam itu bergerak semua. Dan targetnya kan memang di 2024 ya harus selesai, bersamaan dengan pemindahan ibu kota negara. Ya kita doakan saja semoga lancar. Oke, saya diamin dulu di sini sebentar. Oke, kita lanjut ke depan ya. Di sana juga ada pekerjaan masih penggalian atau pengurangan elevasi tanah. Kalau dilihat di lokasi belakang ini, tanahnya kayak gembur-gembur gini ya. Lihat. Dan memang tadi saya sama Pak Ani juga melewati tanah di sini. Cepat kering, cuma kalau saat naik bukit gitu, itu kayak menghisap gitu teman-teman. Meskipun nggak becek, tapi agak sedikit kesulitan pada saat naik bukit gitu, karena kayak menghisap gitu tanahnya. Ini masih pengurangan elevasi tanah di sini. Ini saya sekalian ya bikin video panjang, kita sama-sama untuk menyaksikan sambil
menunggu sore. Buat teman-teman yang menyaksikan ini di waktu siang, semoga puasanya lancar ya. Nah ini penuh tuh sudah. Oh kayaknya didorong. Oh dibantu dorong. Karena mungkin kan kayak sedikit amblas ya. Jadi dibantu dorong untuk bisa maju ke depan. Oke teman-teman, kita sudah selesai di lokasi perbatasan antara segmen 3A dan 3B dan 5A. Ini saya lanjut lagi ke segmen 5A. Oke, saya sudah sampai di lokasi Tempadung teman-teman. Nih di belakang saya yang ini direksi kit, direksi kitnya Tempadung ya, segmen 5A. Ini saya mau terbangkan drone dari sini ke arah sana. Karena nampaknya sekali di sana banyak kegiatan. Kemungkinan kita juga nggak bisa lewat sih kayaknya, cuma nanti kita coba. Jadi saya mau terbangkan drone dulu dari sini melihat kondisi terbaru dan kegiatan terbaru di lokasi Tempadung ini. Oke, simak terus, kita terbangkan drone sekarang. Oke teman-teman, terbang lagi ya. Kita di lokasi jalan tol, tapi ini udah berbeda. Ini adalah segmen 5A. Saya terbangkan dari STA 5 ya teman-teman. Nampak di sini juga udah progresnya udah kelihatan ya. Dan saya mau menuju ke lokasi direksi kitnya di segmen 5A ini di lokasi Tempadung. Ini adalah lokasi segmen Tempadung. Nah, kita coba majuin sedikit ke sini. Karena ada pekerjaan di depan. Di sini juga banyak ini ya, banyak semacam genangan air gitu kan. Jadi harus pakai pel slab juga ya. Oke, kita putarin dulu. Dan memang di setiap titik lokasi kita temukan banyak alat berat bergerak, baik itu di segmen 3B tadi, dan ini sekarang kita liput di segmen 5A. Padahal tadi pagi itu hujan loh teman-teman. Ini saya terbangkan sampai ke ini ya, direksi kitnya. Nah ini di bawah ini nampak kesibukan para pekerja per hari ini. Semangat-semangat di bulan puasa. Nah kalau segmen 5A ini teman-teman, ini panjangnya 6 km kan, sekitar 6 km. Jadi ada segmen 5A dan juga segmen 3B yang sudah kita liput hari ini. Dan kegiatannya juga ramai ya, semua bergerak tuh lihat. Oke, saya majukan ke depan. Nah tuh lihat lokasi ini, kayaknya tanahnya gembur ya tuh. Jadi lebih cepat pengerjaan penggalian, tapi juga harus lebih teliti tentang ini ya, resiko longsor. Ya kan tuh gembur kayak gitu kan tanahnya tuh. Nah ada eksa tinggal keruk-keruk gitu itu kan. Nah, biasanya di lereng-lerengnya akan dilapisi oleh geomet. Nah, itu yang hijau itu ternyata sudah dilapisi juga geomet ya di lokasi ini tuh. Karena memang kan tanahnya gembur seperti itu. Jadi resiko longsornya tinggi juga kan, sehingga kalau kita lihat sudah dipasangin ini ya, geomet seperti itu. Karena itu adalah penahan longsor.
Oke, saya putarin ke sini. Saya akan ajak teman-teman semua ke lokasi jembatan Pulau Balang atau STA 0 ya. Nah, ini di tanjakan ini kita sudah sampai di STA 3. Nampak ya, ramai banget kan tuh. Cuma memang debunya udah lumayan kelihatan. Tapi tidak separah yang ada di KIPP. Kalau di sini memang debunya itu masih bersahabat ya. Masih itu seperti itu aja. Kebetulan juga kan tadi pagi habis hujan, jadi debunya masih bisa teredam gitu. Kalau mungkin udah kemarau, kemungkinan akan lebih parah juga tuh. Karena jenis tanahnya beda dengan yang ada di KIPP ya teman-teman. Ini jenis tanahnya mengandung pasir. Oke, sampai jumpa di jembatan Pulau Balang. Kita mau ke sana. Oke teman-teman, sampai jumpa ya kita di jembatan Pulau Balang. Aksesnya sudah bisa dilalui dengan baik sampai di perbatasan, sampai ke ini ya, perbatasan jembatan Pulau Balang ini. Akhirnya di bulan puasa ini saya tembus ke lokasi ini, ke jembatan Pulau Balang dari arah segmen 3B ya teman-teman. Oke, tidak tunggu lama ya, kita terbangkan drone sekarang. Oke teman-teman, kita terbang kembali ya. Akhirnya kita sampai juga di jembatan Pulau Balang dari arah Balikpapan. Karena memang beberapa waktu lalu saya ingin tembus ke sini, tapi memang belum kesampaian. Terima kasih buat Pani sudah menemani perjalanan peliputan hari ini. Karena memang harus menggunakan motor trail ya untuk bisa tembus ke sini. Kalau pakai motor matic itu tidak disarankan, meskipun memang kalau panas bisa aja. Tapi karena di sini udah mulai kadang-kadang hujan gitu, memang harus lebih pakai motor trail, lebih aman. Nah, ini ya, saya mau tunjukkan kondisi terbaru jembatan Pulau Balangnya untuk per hari ini. Sebelum saya liput di segmen 5A yang ini ya, yang STA 0-nya. Kita lihat juga nanti progres-progresnya sudah sampai mana. Tapi sebelum ke sana saya mau memperlihatkan jembatan Pulau Balang. Sebenarnya ini udah beberapa kali saya liput ya jembatan Pulau Balang, tapi kurang pas rasanya kalau saya sudah sampai sini tapi tidak meliput jembatan Pulau Balang. Dan nantinya teman-teman, ternyata jembatan Pulau Balang ini disambungkan ke Balikpapan menggunakan tol ya, yaitu tol segmen 5A dan juga segmen 3B yang kita liput tadi. Nah, gimana? Keren kan? Bentar. Nampaknya kita harus melihat dari lorong ini. Nah, tarik lurus. Keren. Nampaknya kalau yang hitam itu jadi merah dan yang kuning ini jadi putih. Keren ya? Merah putih. Oke, kita putarin dan saya akan ngajak teman-teman ke lokasi proyek. Dan ini teman-teman sudah jam 4 waktu Kalimantan Timur atau waktu Indonesia Tengah. Dan kalau nanti jembatan ini sudah berfungsi ya, atau tol segmen 3B dan juga 5A sudah beroperasi, kemungkinan dari Balikpapan ke arah IKN itu akan lebih cepat ketimbang sekarang ya. Kalau sekarang kan dari Balikpapan ke IKN itu memakan waktu sekitar 2 sampai 2,5 jam. Kemungkinan kalau sudah ada jembatan ini paling 1 jam sudah sampai di KIPP IKN.
Ini kita lanjut lagi ya, liput di lokasi proyek segmen 5A yang dari arah jembatan Pulau Balang. Ini nampak di bawah kita ini ada pengerjaan pembuatan gorong-gorong. Karena memang lokasi ini saya lihat banyak memerlukan gorong-gorong. Nah, ini satu nih di sini nih, dekat dengan jembatan. Ini lagi gorong-gorong lagi kan, jadi banyak gorong-gorong sih kalau kita lihat di segmen 5A. Kalau segmen 3B kan kalau nggak salah itu ada 11 gorong-gorong. Kalau di segmen 5A saya belum dapat informasi detailnya. Nah, ini gorong-gorong lagi nih. Dan kalau kita lihat di setiap lerengnya ya, di setiap geometnya sudah ditanamin pohon-pohon juga nih. Ini di kiri, di kanan, ini sudah ada tuh di kanan tuh. Itu pohon-pohonnya udah berdiri ya, ditanamin. Keren sih, langsung gercep ditanamin pohon. Nah, ini begini kondisi terbaru ya, lokasi proyek jalan tol segmen 5A yang dari arah jembatan Pulau Balang menuju ke jembatan Pulau Balang. Ya, jembatan Pulau Balang menuju ke Balikpapan. Nah, ini nanti di sini juga gorong-gorong lagi kan nih. Ini udah disiapin. Jadi memang di lokasi 5A nampaknya banyak gorong-gorong nih. Ada pohon-pohon juga kan di samping kiri, semuanya di setiap lereng langsung ditanamin pohon. Nah, ini di depan kita ini juga gorong-gorong juga nih, tuh udah disiapin, banyak banget kan. Dan lihat di atas sana tuh pengurangan elevansi tanah tuh 2 eksa. Rame banget kan hari ini lokasi proyek jalan tol segmen 3B dan juga 5A. Pokoknya kita doakan bersama semua progresnya lancar ya teman-teman. Di bulan Ramadan ini semua pekerja selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke teman-teman, selesai juga ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita doakan bersama semoga progresnya lancar dan para pekerja selalu diberikan kesehatan. Yo, siapa nih yang masih kuat puasanya? Ini saya sambil ngabuburit di lokasi jembatan Pulau Balang ini. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.